semua, hari ini kita akan mulai KPA dengan doa. Mari kita berdoa semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami akan mulai ibadah KPA online. Biarlah Engkau membuka hati, pikiran, dan telinga kami sehingga kami bisa mendengarkan dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. KPA online 8 Oktober 2020 hari ini kita bicara tentang sepakat. Bapak Ibu, tahun 1928 di tanggal yang sama, di bulan yang sama, ada satu peristiwa yang besar, yaitu Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda ini, setiap pemuda dari seluruh Indonesia, seluruh Nusantara ini berkumpul bersama untuk mengaku dalam satu kesatuan, dalam satu bahasa, dan mengaku dalam satu tumpah darah yang sama. 17 tahun kemudian, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka perjuangkan dalam persatuan mereka sejak 1928 itu membuahkan satu hasil, yaitu kemerdekaan Indonesia. 92 tahun kemudian, di tahun 2020, mungkin kita sudah lupa, bahkan banyak dari kita tidak hafal lagi tentang Sumpah Pemuda. Namun satu hal yang kita harus mengerti bahwa ketika kita mau berjuang, kita tidak bisa berjuang sendiri. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang besar, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan keluarga kita membutuhkan orang terdekat kita membutuhkan orang-orang yang di sekitar kita, bahkan orang lain yang memiliki satu kepentingan yang sama. Kepentingan-kepentingan yang sama dan kebutuhan yang sama ini menjadi satu tantangan untuk kita. Dan akhirnya, tantangan dan kebutuhan hidup itu membuat setiap orang untuk bersekutu, membentuk satu kelompok. Bisa saja dalam bentuk perusahaan, bisa saja dalam bentuk kelompok kerja, usaha, ada yang menjadi pemilik modal yang menjadi pimpinan, ada juga pekerja. Semua yang berbeda kepentingan, tapi mereka memiliki satu sama kebutuhan, yaitu kebutuhan hidup. Mereka akan bekerja sama dengan baik. Nah, kata yang paling menarik yang hari ini kita akan renungkan adalah sepakat. Mengapa saya menganggap bahwa sepakat ini perlu saya kembali dengungkan ke Bapak Ibu semua? Karena seringkali kehidupan kita tidak lagi mengenal orang dengan baik. Kita berdoa sendiri-sendiri masing-masing. Kita merasa bahwa hubungan yang baik adalah hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, tanpa melihat bahwa Tuhan juga menginginkan ada hubungan secara berkelompok dalam kehidupan kita. Baik itu dalam bentuk bergereja, sehingga kita bisa bertumbuh dan tertanam. Mengapa Tuhan tidak inginkan kita hanya memiliki sikap eksklusif saja antara Tuhan dengan kita pribadi, tapi juga bersifat inklusif. Inklusif itu artinya kita membawa masuk orang lain, membawa masuk kehidupan itu dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Secara sederhananya seperti itu. Inklusif. Artinya ketika kita berdoa, kita bukan cuma berdoa seorang diri. Kita bisa berdoa bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu ingat bahwa awal-awal pandemik kita punya rantai doa. Nah, rantai doa ini cukup menarik bagi saya. Kenapa? Karena setiap orang berdoa menurut jamnya masing-masing. Tapi satu hal yang kita doakan yaitu kita memiliki pokok-pokok doa yang sama. Dalam Matius 18 ayat 19-20 berkata gini, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga." Satu hal yang menarik bahwa ketika kita bersepakat untuk meminta apapun, itu doa kita akan dikabulkan. Bukan doa satu orang dikabulkan. Yes, Tuhan akan mengabulkan doa satu orang. Tapi ketika kita bersepakat bersama, itu artinya doa kita itu lebih kuat. Kenapa? Karena dengan 2 orang atau 3 orang, itu Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, di dalam doa mereka. 2-3 orang itu akan lebih kuat daripada pekerjaan 1 orang.
Itu hal yang paling mendasar yang kita harus mengerti. Firman Tuhan hari ini bukan mengajarkan, oh kalau kamu berdoa sendiri tidak akan bisa diterima Tuhan, tidak. Tapi Tuhan ingin mengajarkan bahwa ketika kita mau hidup berbagi dengan orang lain, baik itu berbagi suka dan duka, kita berbagi dalam kehidupan pekerjaan kita, kita dalam mengerjakan sesuatu, kita berbagi dengan orang lain, kita akan menghasilkan lebih. Saya ingat satu tagline dari satu perusahaan dunia yang berkata gini, together we achieve more. Bersama kita mencapai sesuatu yang lebih. Nah, Bapak Ibu, kunci utama dalam kehidupan kita memang bukan sendiri saja, bukan single factor. Satu orang bisa mengerjakan satu baju dalam satu hari, tapi 4 orang, 5 orang, dia bisa menciptakan 5 sampai 6 baju dalam satu hari. Bukan satu orang satu baju lalu jadi. Tidak. 4 atau 5 orang, dia bisa membuat satu mekanisme prosedur pekerjaan yang lebih efektif dan efisien daripada satu orang mengerjakan sendiri. Karena itu Tuhan inginkan kita bersama, berkumpul bersama. Lalu Tuhan ingin membangun kelompok dalam kita yang paling sederhana, yaitu dalam kita keluarga. Orang berkeluarga, setiap orang didorong untuk berkeluarga, atau dia hidup dalam keluarga, tidak hidup sendiri. Anak, ibu, bapak, ibu hidup bersama. Lalu anak itu akan keluar dari rumahnya, bersatu dengan pasangannya, lalu membentuk keluarga lagi, lalu ada anak. Nah, berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita jika kita hidup dalam persekutuan yang harmonis dengan keluarga kita. Persekutuan yang harmonis dalam keluarga kita inilah yang sebenarnya kunci dari kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Karena itu penting bagi Bapak Ibu semua untuk membangun mezbah doa. Dan mezbah doa yang paling kuat yaitu mezbah doa keluarga. Saya ingat pada waktu saya kecil, orang tua saya itu selalu mengajak kami berdoa bersama ketika kita membutuhkan sesuatu yang kami inginkan, seperti kami pengen kulkas nih. Lalu kita berdoa. Pada waktu itu saya berdoa, Tuhan Yesus, kami mau minta kulkasnya dingin. Mungkin orang ketawa gitu, aduh, doamu kok doamu kok sepele sekali gitu, sederhana. Tapi Tuhan memberikan mujizatnya di situ. Ketika uang orang tua saya tidak cukup untuk membeli kulkas, satu waktu Tuhan memberikan berkat yang lebih sehingga kami bisa membeli kulkas. Bahkan kami pernah berdoa untuk membeli sofa. Nah, satu hal yang Tuhan ingin lihat bahwa ketika kita sepakat, Tuhan bisa memberikan apa yang kita inginkan. Nah, itu ada satu ayat yang baik di Mazmur 133 tentang yang pertama, tentang nyanyian Ziarah Daud, persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Lalu Tuhan berkata, seperti minyak yang baik di atas kepala melaleh ke janggut, yang melaleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ada Tuhan, dua hal yang Tuhan memberikan ketika kita hidup dalam kesepakatan bersama. Yang pertama adalah berkat. Berkat ini bisa dalam bentuk apapun. Berkat itu bisa dalam bentuk kekayaan. Berkat bisa dalam bentuk kesehatan. Berkat bisa dalam bentuk apapun yang kita inginkan. Itu damai sejahtera itu bentuk. Yang kedua, yang Tuhan inginkan adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat dan kehidupan. Berkat koma kehidupan dalam ayat tersebut. Bukan berkat kehidupan, tapi berkat koma kehidupan. Kehidupan itu berarti dalam kehidupan keluarga kita, dalam setiap pergerakan, dalam hubungan itu muncullah dinamisme yang ada. Ada dinamis yang ada pergerakan yang sehat di sana. Bukan kehidupan yang bukan ikatan yang mati. Ketika kita sudah mencapai kepentingan kita masing-masing terus bubar. Itu tidak ada kehidupan di sana. Tapi setiap orang bisa saling mengasihi dan diperkuat kasihnya bersama.
Karena itu ada hal-hal yang perlu kita cermati. Bagaimana kita membentuk kesepakatan itu. Kesepakatan dibangun yang pertama adalah melalui kasih. Nah, itu Tuhan katakan dalam hukum kasih berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang sama dengan itu, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia dengan seperti engkau mengasihi sesamamu. Itulah kunci dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mencapai kesepakatan yang pertama. Terus hal yang kedua yang kita harus tahu, bagaimana kita membangun kesepakatan, yaitu kita membangun yang namanya keterbukaan. Keterbukaan itu dibangun melalui satu hal, yaitu saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bicara tentang dua hal. Yang pertama, penyelesaian masalah terhadap masalah-masalah yang sebelumnya. Itu artinya Bapak Ibu saling menyelesaikan masalah dengan sesamanya, dengan teman-teman sebelum kita berdoa. Firman Tuhan katakan kalau kita mau berdoa, kita harus menyelesaikan masalah itu dengan teman-teman, kawan-kawan kita dulu, baru kita bisa berdoa. Yohanes 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuncinya adalah doa orang yang benar. Dimulai dari apa? Dia mengaku dosa. Tadi yang pertama bahwa tentang keterbukaan itu bicara tentang penyelesaian masalah yang sebelumnya. Yang kedua, keterbukaan itu bicara tentang kepekaan. Kepekaan kita agar kita mengerti apa yang tidak diinginkan teman kita, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita. Kepekaan untuk menghargai privasi mereka. Kepekaan untuk menghargai pribadi mereka. Bapak Ibu, saya yakin bahwa kesepakatan yang kita inginkan itu akan terwujud melalui dua hal ini. Jika kita mau betul-betul membangun hubungan yang baik bersama. Dan saya yakin di hari Sumpah Pemuda ini, kita mau mengembalikan lagi kehidupan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang benar-benar hidup, dinamis dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kembali bersatu dalam satu kelompok-kelompok, baik dalam kelompok keluarga, baik dalam kelompok usaha, lingkungan kita, bahkan gereja kami. Engkau berkati sehingga kami bisa menjadi satu sama seperti Engkau, Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Kami tahu Tuhan ada sukacita yang tercipta ketika kami satu dan mengasihi teman-teman kami, saudara kami, dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, berkati apa yang kami rindukan, apa yang kami cita-citakan, dan Tuhan akan memberkati masa depan kami menjadi masa depan yang penuh dengan harapan dan penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.